Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Ali Munir. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dengan penempatan di LPTK UST Yogyakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pedoman observasi karakteristik peserta didik. Untuk aspek yang diobservasi, yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua perkembangan motorik, yang ketiga etnik dan kultural, yang keempat perkembangan psikologis meliputi kognitif, psikososial, emosi, dan moral. Yang kelima adalah status sosial, yang keenam motivasi dan minat, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan adalah kemampuan awal. Pada ranah perkembangan fisik, ada 5 hal yang kita amati, yaitu yang pertama adalah pemantauan tinggi dan berat badan dari peserta didik secara berkala. Yang kedua, kesamaan tinggi badan setiap siswa, baik putra maupun putri. Yang ketiga, faktor perbedaan perkembangan fisik antar peserta didik. Yang keempat, kesamaan berat badan setiap peserta didik. Dan yang kelima adalah perkembangan tulang dari setiap peserta didik. Di aspek motorik, ada 6 hal yang bisa kita observasi. Yang pertama adalah kemampuan siswa dalam maju dan mundur. Yang kedua, kemampuan peserta didik dalam hal melompat. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam hal berdiri di atas satu kaki. Yang keempat, kemampuan peserta didik untuk mengikat benda dan melepaskannya. Yang kelima, kemampuan peserta didik untuk menulis. Dan yang keenam adalah kemampuan peserta didik untuk memotong dengan hati-hati. Pada perkembangan psikologis, yang pertama bagian intelektual yang kita observasi adalah hasil belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimana perkembangan kognitif siswa berdasarkan tahap perkembangan dari Piaget. Dan yang ketiga, kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat, kesulitan yang dialami peserta didik. Dan yang kelima adalah bagaimana solusi dalam hal mengatasi kesulitan belajar yang dialami. Untuk aspek bahasa, yang pertama bisa kita observasi adalah perkembangan bahasa peserta didik tersebut. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan peserta didik untuk berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah dan pelafalannya jelas atau tidak. Yang keempat, bahasa yang digunakan oleh peserta didik ketika berinteraksi di rumah dan masyarakat. Untuk aspek emosi, ada 2 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana cara guru merespon siswa yang belum bisa untuk mengekspresikan diri dengan tepat. Yang kedua adalah kelas dan ruangan dapat menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Pada perkembangan sosial, yang pertama adalah cara guru membangun atmosfer kelas yang mendukung peserta didik untuk bisa mengembangkan kemampuan bersosialisasi, misalnya peka terhadap situasi sekitar, memiliki rasa empati, saling menghargai, serta berinteraksi dan tidak lupa untuk bagaimana berkomunikasi. Yang kedua, kelas dan ruangan pembelajaran lainnya dapat menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengekspresikan dirinya dengan nyaman. Untuk perkembangan psikologis bagian moral adalah usaha apa yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Untuk melihat kemampuan awal peserta didik, kita bisa melakukan tes diagnostik, baik kognitif ataupun non-kognitif. Untuk tes diagnostik non-kognitif meliputi pertanyaan kesiapan belajar siswa. Seperti contohnya, tadi malam belajar materi apa, belajarnya dengan siapa, dan berapa lama kamu belajar. Untuk yang tes diagnosis, meliputi tes terkait pengetahuan dan pemahaman awal peserta didik sebelum pembahasan materi. Motivasi dan minat peserta didik. Untuk bagian motivasi, kita bisa observasi dengan beberapa panduan.
Di antaranya, yang pertama adalah antusiasme belajar dari peserta didik. Yang kedua, alasan peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, cara guru dalam memotivasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, keterlibatan peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, respon peserta didik terhadap pertanyaan guru. Di bagian minat, yang pertama adalah antusias ketika belajar menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang kedua, tidak semangat belajar pada guru tertentu. Yang ketiga, cara peserta didik mengerjakan tugas. Yang keempat, semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Pada bagian etnik dan kultur, ada beberapa hal, di antaranya 1. Kebiasaan membaca doa sebelum belajar. Yang kedua, sikap menghargai perbedaan antar kepercayaan. Yang ketiga, sikap kepada teman yang memiliki perbedaan etnik dan kebudayaan. Yang keempat, kenyamanan saat bekerjasama dengan teman yang berbeda kebudayaan. Terkait aspek status sosial, ada beberapa hal. Yang pertama adalah cara peserta didik berangkat ke sekolah, apakah jalan kaki, naik sepeda, ataupun diantar. Yang ketiga, transportasi yang digunakan ke sekolah. Yang ketiga, cara peserta didik berteman berdasarkan status ekonomi. Untuk gaya belajar sendiri, di sini ada 3, yaitu audio dengan mendengarkan, visual melihat, dan kinestetik dengan bergerak. Untuk kesimpulannya, untuk memahami karakteristik pendidik, seorang pendidik tentunya perlu untuk melakukan observasi terhadap beberapa aspek yang telah disebutkan di awal. Kegiatan ini juga bisa digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam rangka untuk membuat profiling peserta didik. Jika ada masukan dan saran, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Imro'atus Solihah. Di sini saya akan memberikan apresiasi dan sedikit masukan. Yang pertama, untuk pemaparan presentasi sudah bagus, tampilan visual enak dipandang, menarik orang untuk membaca, dilengkapi juga dengan animasi. Dan untuk kedepannya, lebih baik lagi itu panduan observasi terkait peserta didik lebih diperjelas. Demikian masukan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Masukan tersebut sangat bermanfaat bagi kami dalam rangka untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.